Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dipelihara, disayang, diberkati oleh Tuhan Yesus. Sabtu malam hari ini tanggal 5 Juli 2025. Kita bangga dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Sebab menyala rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara. Sampai malam hari ini, besok hari Minggu yang pertama di bulan Juli. Mari kita berbondong datang kepada Yesus. Kita memujiakan Tuhan. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Kita bagikan perempuan di atas matahari. Nanti kita mau baca berselubungan matahari. Wahyu 12 itu bicara gereja Tuhan, umat Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Matahari bicara kemuliaan Tuhan, perempuan bicara gereja umat Tuhan. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Apapun keadaannya, Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Kalau kita setia ikut Yesus, janji Tuhan, Tuhan memberikan mahkota, Tuhan berikan upah besar di surga. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Upahmu besar di surga, mahkota yang tidak akan layu. Amin, haleluya. Asal kau tinggal setia. Mari kita mau setia sama Yesus sampai di ujung jalanmu. Amin, haleluya. Upah kita besar di surga. Amin, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu. Amin, haleluya. Asal kau tinggal setia. Amin, haleluya. Sampai di ujung jalanmu. Sampailah yang terakhir, sampai di ujung jalan kita tetap setia sama Tuhan Yesus. Kita memelihara iman sampai langkah terakhir. Amin, haleluya. Asal kau tetap setia, pegang janji Tuhan. Di dalam firman Tuhan, ku taat selalu Yesus. Amin, haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat ke-11, demikian firman Tuhan. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu di surga. Kita mau setia dan taat pada firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya.
sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Asal kita tetap setia sampai langkah terakhir, haleluya. Tetap berpegang dan taat pada firman Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku ya Bapa. Untuk malam hari ini kami membaca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Haleluya. Kuduskanlah hidupku, hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara. Dan Tuhan berjanji Yesus akan datang segera. Wahyu pasal 3:11. Peganglah apa yang padamu, yaitu iman, pengharapan, cinta kita kepada Tuhan Yesus. Kita berpegang keselamatan yang Tuhan berikan, kita berpegang teguh. Dalam Filipi pasal 2:12, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan kita mau setia taat sampai langkah yang terakhir, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berarti mahkota bisa hilang kalau saudara tidak setia. Berarti Tuhan sudah sediakan mahkota buat kita semua. Besar upah di surga, asal kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Yesus, kita mau taat, berpegang di dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup di dalam kekudusan ilahi. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari sebelum kita berbaring tidur, kita lanjutkan baca firman Tuhan sekarang. Wahyu pasal 12. Oh, puji Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan saya belajar bersama Bapak Ibu ya, belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan bukan dari manusia, ini firman datang dari Tuhan. Di mana Wahyu adalah kitab apokalipsis ya, yang di mana banyak simbol-simbol, ungkapan-ungkapan yang tersembunyi. Wow, luar biasa saudara, supaya kita makin cinta Tuhan. Yang Tuhan berikan wahyu kepada hambanya Rasul Yohanes di Pulau Patmos saudara ya. Yang sudah kita baca, mari kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Yesus. Sekali Yesus, tetap selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Bapa kita. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala kalanya Bapak Ibu. Tiap hari, tiap saat kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Berpegang teguh kepada janji Tuhan Yesus. Tidak ada pegangan lain dalam hidup kita Bapak Ibu. Hanya Yesus satu-satunya, tidak ada yang lain. Manusia sama-sama akan mati. Manusia bukan juru selamat. Aset bukan juru selamat. Raja bukan juru selamat. Presiden bukan juru selamat. Siapapun bukan juru selamat. Satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Pegangan yang sempurna buat kita. Karena dia Bapa kita, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita mau baca Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Senang baca Wahyu. Ini merupakan ungkapan rahasia Tuhan. Karena nanti akan dibuka sama Tuhan. Ya, penjelasan saya bisa salah, tapi penjelasan dari Tuhan sempurna. Yang penting kita mau setia dan taat, berpegang kepada janji Tuhan. Ya, mari kita mau baca ayat yang pertama Wahyu pasal 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepala. Amin. Bukan secara kebetulan. Wahyu pasal 12 di dalam berbicara 12 bintang. Seorang perempuan, ya, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Itu semua penuh dengan kemuliaan Tuhan. Gereja Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ini. Jadi mari saudara, Bapak Ibu sebagai seorang perempuan bersama saya, berarti bicara gereja Tuhan. Perempuan dilambangkan itu seorang gereja Tuhan, umat Tuhan.
Seperti dalam Wahyu pasal 21 juga, perempuan yang berdandan ya untuk berjumpa dengan mempelai laki-laki Tuhan Yesus. Mari kita mau dandan. Karena janji Tuhan kita ada matahari, bersemuan matahari berarti kita akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan bersama Yesus. Wahyu 21 ayat 22 ayat 2 dikatakan, yang berhias bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nanti kita akan terima Yerusalem baru. Ayat 2 lengkap saya membaca. Dan engkau melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagikan perempuan, pengantin perempuan yang berdandan suami. Coba kita bagikan perempuan yang berdandan. Mari di Wahyu pasal 12 juga perempuan di berselubung matahari. Jadi arti gereja Tuhan yang sungguh setia, yang hidup di dalam firman Tuhan akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada bulan, ada bintang, 12 bintang bicara bangsa Israel. Gereja Tuhan dan bangsa Israel. Kita adalah umat-umat Tuhan yang dicinta sama Tuhan. Mari kita mau setia sama Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Nanti kita akan penuh dengan kemuliaan itu, janji Tuhan nanti. Kalau Yesus datang dengan kemuliaannya, kita sama-sama akan masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Ada yang kedua, ia sedang mengandung di dalam keadaan keluhan dan penderitaannya, hendak melahirkan berita kesakitan. Seorang gereja Tuhan yang rohani, yang berani bayar harga Bapak Ibu. Mengandung sakit, rohaninya sudah tinggi. Betul-betul sudah rohani yang sungguh sama Tuhan. Yang setia dan taat kepada firman Tuhan. Tapi memang ada bayar harga. Kelihatannya sakit, ikut Yesus memang sakit saudara. Mengalami penderitaan-penderitaan. Tapi jangan takut, ada penyertaan Tuhan. Ini paling penting. Biarpun nanti kita banyak seperti peristiwa berapa hari yang lalu, ya, ada gereja di Sukabumi. Itu bukan gereja sebetulnya, ada kita rumah biasa, tapi tantangan anak-anak Tuhan ada retret, sudah coba itu. Tidak pernah kita di macam-macam, tapi kita membangun rohani, sungguh setia sama Tuhan. Itu seperti seorang perempuan yang mengandung. Jadi kita ingin betul rohani kita mau tingkatkan, kelahir supaya kita menjadi berkat, saudara. Mengandung bicara kita menjadi anak Tuhan yang menjadi dewasa. Supaya nanti kalau hidup kita berdampak, hidup kita menjadi berkat, dapat melahirkan anak rohani, anak rohani. Ya, jadi saya sebagai hamba Tuhan harus mengandung, artinya menjadi berkat, supaya nanti melahirkan anak rohani yang cinta Tuhan. Melahirkan anak-anak rohani yang militan, yang cinta Yesus dengan sungguh-sungguh. Memang untuk menjadikan anak rohani, tidak gampang, saudara, tidak gampang. Memang ada mengandung sakit, saudara, bayar harga. Seperti di dalam 2 Timotius 3:12, ikut Yesus itu. Dalam Kisah 14:22 juga mau menuju kerajaan surga harus banyak mengalami kesengsaraan, saudara. Baca Kisah 14, ikut Yesus memang bayar harga. Tapi mari kita mau setia sama Tuhan. Kisah 14:22 dikatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara, mengandung banyak sengsara, saudara. Ya, tidak main-main, asal kita mau tekun dalam iman dan selalu berpegang kepada janji Tuhan. Memang ada bayar harga sakit kelihatannya, tapi di balik kesakitan ada besar upah di sorga. Di situ dikatakan berteriak kesakitan, memang ikut Yesus tidak mudah. Sakit tapi berteriak sama Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Seperti Yesus juga mengalami kesakitan. Pada itu di atas kayu salib. Sampai dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Mengapa kau tinggal? Coba itu karena sakit, saudara. Kita bayar harga, tapi jangan takut. Ya, kita pikul salib, tapi di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Ada yang ketiga, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10. Di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini bukti, saudara. Seorang gereja Tuhan yang rohani, tantangan besar. Ini bicara naga, bicara iblis. Di depan mata kita, lawan kita iblis seperti 1 Petrus 5:8. Lawan si iblis itu, saudara. Dia seperti singa mau mencari siapa yang mendatang. Ini bicara naga, bicara iblis juga. Tantangan besar. Menjelang akhir zaman kedatangan Tuhan Antikris. Akan lawan, tapi jangan takut, saudara ya.
Memang dan ekornya masih seperti bintang-bintang di langit dan melemparkan ke atas bumi. Naga itu berdiri di depan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menahan anaknya. Segera seluruh perempuan melahirkan anaknya. Oh, bicara gereja Tuhan, dan bicara ini anak laki-laki Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi karena Yesus yang ada bersama kita, mengandung Yesus, kita bersama Yesus. Ya, kita memberitakan Yesus, memberitakan kabar tentang Yesus. Tantangan besar, ada iblis depan kita. Di situ yang melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembalakan semua bangsa dengan keadaan besi. Tiba-tiba anaknya itu rampas dibawa lari kepada Allah dan kepada tatanya. Bicara Yesus naik ke surga. Dibawa tata Allah naik ke surga, menang atas maut. Bahwa kita setiap gereja Tuhan yang melahirkan Yesus, ada Yesus dalam kehidupan kita. Kita harus berani nyatakan ada Yesus bersama kita. Bahwa kita benar-benar Yesus yang kita sampaikan, seperti saya beri tandang kebenaran, Yesus tidak yang lain. Ya. Dan di ayat ke-6 dikatakan, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dipelihara di situ 1260 hari, 1263,5 tahun, 1260 hari. Jadi bagi setiap gereja Tuhan yang menyampaikan, melahirkan Yesus, memberitakan tentang Yesus, itu dipelihara sama Tuhan. Enggak usah takut. Ini buktinya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Dipelihara di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Di suatu keyakinan besar bagi kita yang ada Yesus yang memberitakan firman Allah. Biarpun seperti seorang perempuan mengandung yang merasa kesakitan, enggak apa-apa saudara, berani menghadapi bayar harga, menghadapi cobaan yang begitu besar. Tapi kita sebagai gereja Tuhan tidak ditinggalkan sama Tuhan. Tuhan akan pelihara setiap kita. Yang penting kita mau setia sama Tuhan. Mari, ini firman Allah disampaikan, mempersiapkan Bapak Ibu bersama saya menghadapi masa-masa sulit, tapi tetap kita berpegang kepada janji Tuhan. Hidup di dalam firman Allah. Kita melahirkan Yesus, artinya kita membutuhkan menyatakan Yesus. Ada keluar dalam kehidupan kita Yesus yang kita tampilkan. Seperti saya selalu menyampaikan berita firman Allah, bukan berita lain, tapi Yesus yang saya sampaikan, karena Dia juru selamat. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia. Dia suatu hari kelak akan datang kembali seperti di dalam 1 Yohanes 5:20 saya mau sampaikan. 1 Yohanes pasal 5:20, ya, kita mengenal yang benar di dalam Allah yang benar, itulah Yesus Kristus. Saya mau baca 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang, ini anak telah datang berarti Yesus, dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, berarti di dalam Yesus kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Amin. Di dalam Yesus berarti ada di dalam kebenaran Allah. Di dalam anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar, hidup yang kekal. Amin. Hanya di dalam Dia Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan mendapatkan hidup yang kekal. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mencintai Yesus sampai kapanpun langkah yang terakhir, tetap Yesus, tetap Yesus. Kita melahirkan Yesus, beritakan tentang Yesus dalam kehidupan kita. Dalam hati kita ada Yesus. Yang saya sampaikan adalah Yesus, Tuhan kita, juru selamat kita. Sehingga suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita dipelihara sama Tuhan. Janji Tuhan tadi, Wahyu pasal 12 ayat 6, dipelihara oleh Allah. Jangan takut, Bapak Ibu semua, di dalam pemeliharaan ajaib dari Tuhan Yesus. Dan kita mau setia, kita mau taat sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Besar upah di surga. Amin. Upahmu besar di surga. Amin. Haleluya. Mahkota yang tidak akan layu. Amin. Haleluya. Asal kau tinggal setia, haleluya, sampai di ujung jalanmu. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan
dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, kita mau setia sama Tuhan. Kita ingin memberitakan tentang Yesus, melahirkan Yesus. Arti dalam kehidupan kita menyampaikan firman Tuhan. Dan kita dipelihara sama Tuhan. Enggak usah takut. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan.